Pokemon Indonesia baru aja launching 2 starter deck siap main yang bertemakan Pokemon Purba dan juga Pokemon Futur. Langsung aja kita unboxing sekarang juga. Hello Potatoes, hari ini kita bakal unboxing kartu Pokemon yang aku sangat excited buat unboxing sejujurnya. Soalnya kali ini kita dapat sesuatu yang bagus banget. Barang itu adalah starter deck Koraidon dan juga Miraidon. Yes, ini aku jujur amazed banget pas pertama kali mereka launching tentang 2 starter deck ini. Aku benar-benar kaget gitu, kayak pas lihat kayak, starter deck sekarang bagus banget ya. Jadi aku langsung aja beli dua-duanya dan kita akan review, lihat untuk starter deck Koraidon EX Purba dan juga starter deck Miraidon EX Futur ini. Kira-kira isinya kayak gimana, yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih worth it. Aku bakal bahas semuanya di video ini. Jadi sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Sekarang langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, di depan kita sudah ada 2 starter deck terbaru, yaitu starter deck Koraidon EX Purba dan juga Miraidon EX Futur. Jadi di sini memang temanya Purba dan Futur ya, Ancient and Future. Dan mereka memfeature 2 Pokemon legendaris dari masing-masing timeline, waktu. Ya pokoknya satu Purba, satu Futur lah ya. Dimana ada Koraidon dan juga ada Miraidon. Oke, kita bahas dari boxnya dulu ya. Dari boxnya sebenarnya udah kelihatan nanti kayak apa yang bikin aku ngerasa starter deck kali ini itu bagus banget gitu dibanding sama starter deck pendahulunya. Kayak kadang kalian mau main kartu Pokemon tuh jauh lebih enak, jauh lebih dipermudah teman-teman. Kita akan lihat dari Koraidon dulu ya. Di sini kita bisa lihat kode dari setnya adalah SVHK. Hanya aku nggak tahu apa ya, K-nya itu Korai kayaknya, Koraidon. Di sini ada kelihatan gambar si Pokemon EX-nya, Koraidon EX, dan ini nama setnya, Starter Deck Koraidon EX Purba. Di atas pastinya ada logo Pokemon Indonesianya. Dan kalau kita lihat di samping sini, ada barcode dan juga produksi di mana ya, The Pokemon Company Jepang. Lihat informasi lebih detail di sini ya. Kalian bisa scan aja QR code di sini. Ini bukan buat bayar guys. Ini buat baca informasi lebih lanjut. Nah, dan di sini kita bisa lihat udah ada decklist kartunya. Ini menurutku GG banget sih. Kalian udah bisa langsung lihat di start deck ini isinya apa-apa aja. Jadi kalian udah ada gambaran tuh. Aku mau milih yang Purba apa yang Futur ya. Nah, di sini kita bakal lihat sekilas saja. Kalian bisa lihat di sini. Nanti aku bakal buka, jadi nanti baru kita lihat sama-sama aja ya isinya apa. Sekarang kita akan lihat belakangnya, dan di belakangnya ini ada alasan kenapa starter deck zaman sekarang bagus banget. Deck Koraidon EX yang bertarung menggunakan Pokemon Purba. Karakteristik deck Purba adalah kekuatannya yang dahsyat, deck yang menyerang lawan menggunakan Pokemon Purba yang dapat memberikan kerusakan besar. Jadi fokus utamanya dia adalah dia hit big, selalu kasih damage yang gede gitu. Energi yang terdapat dari start deck ini adalah api sama petarung. Nah, Pokemonnya bakal main Pokemon Purba nih, kayak Koraidon, Great Tusk, Screamtail, dan lain-lain. Di sini juga kalian bakal dapat dimasukkan 1 lembar kartu Ace Pack kuat. Yes, karena Ace Pack ini emang kartu yang kuat banget, kalian cuma bisa pakai 1 di dalam deck. Dan di sini dapat bola master yang kalian cuma bisa dapat dari sini. Jadi kalian nggak bisa dapat dari booster pack ya, untuk versi Indonesia. Isi set dari start deck ini ada 1 deck, kartu berisi 60 lembar, jadi udah fix ready buat kalian pakai main, kalian pakai belajar dan tanding. Token kerusakan atau penanda itu ada 1 set juga, ini buat nandain damage yang Pokemon kalian dapat. Dan juga ada buku aturan bermain 1 lembar. Ini ada nama produk, importir, diproduksinya di Jepang, dan lain-lain teman-teman. For sale in Indonesia only, made in Japan. Gokil ya, keren banget yang Koraidon. Sekarang kita bakal lihat yang Miraidon teman-teman. Sebenarnya ini kurang lebih sama. Setnya adalah SVHM, M-nya Miraidon atau Mirai ya. Fiturnya adalah Pokemon Miraidon EX ini. Di samping juga ada decklist yang bisa kalian lihat. Dan di belakang kita bisa lihat deck Miraidon EX yang bertarung menggunakan Pokemon Futur. Deck Futur adalah deck teknikal yang merubah cara bertarung sesuai lawan, menggunakan kartu-kartu yang memiliki beragam kemampuan. Jadi playstyle-nya beda dari deck Ancient. Kalau Ancient itu mainnya kayak gebuk, damage-nya gede. Kalau deck Future mainnya agak lebih muter-muter. Jadi tergantung kalian lebih suka playstyle yang kayak gimana, lebih suka yang technical, atau kalian lebih suka yang mainnya lebih straightforward ya. Pokemon-Pokemonnya contohnya di sini ada Miraidon EX, ada Iron Valiant, dan juga ada Iron Hands. Dan sama kayak yang Purba, di sini juga kalian akan dapat 1 Ace Pack, yaitu Bola Master. Cuma boleh selembar, dan sisanya sama ya, dapat 60 kartu dan lain-lain.
Nah, satu hal lagi yang menarik dari starter deck ini adalah mungkin kalian notice kalau Koraidon EX dan Miraidon EX-nya ini berbeda dari yang ada di set Scarlet Violet dan juga yang ada di Harta Berkilau EX. Yes, ini adalah Koraidon EX versi purba dan juga Miraidon EX versi futur, di mana mereka di sini jadi tipe naga, guys. Kalau tipe naga, artinya mereka nggak punya kelemahan. Ih, asik banget ya. Aku udah nggak sabar, jadi kita akan langsung aja unboxing. Kita mulai dari yang Koraidon EX dulu. Let's go! Oke, kita sudah tiba di masa lalu untuk unboxing starter deck Koraidon EX Purba. Ini kita langsung aja buka, ada slot tipnya di atas sini ya. Penasarannya tuh sebenarnya penasaran kartu-kartu yang dimasukin ke sini sih. Karena di sini cukup banyak kartu yang kalian cuma bisa dapat di sini. Kalian nggak bisa dapat di tempat lain selain starter deck ini. Jadi aku excited ya. Kita akan lihat satu-satu. Keren banget. Deck box-nya akan ku taruh di samping. Oh, di sini bahkan masih ada ya pengisian angket, teman-teman. Kalian bisa scan di sini dan menulis keluh kesah kalian ya terhadap Pokemon, jadi nanti pasti akan ditanggapin. Pertama kita dapat panduan bermain. Ini di semua starter deck ada ya, dan mereka keluarin lagi. Dan ini sama kayak yang kita dapat dari starter deck awalnya Scarlet Violet yang Lucario, Mimikyu, sama Ampharos. Yes, jadi kalau kalian udah punya itu juga very good starting point sih buat mulai main Pokemon game kartu koleksi. Next kita ada token kerusakan juga. Token kerusakan di sini adalah alat untuk menandain damage yang ada di Pokemon kalian. Biasanya kalau udah kompetitif kita pakainya dadu sih ya, supaya nggak terlalu banyak biji-bijiannya gini. Jadi nggak penuh arenanya. Cuma kalau ini penanda luka bakar sama penanda racun, ini masih kepake juga sama kita. Belakangnya warna merah putih gini ya, sangat Indonesia. Di depannya warna-warni kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke atraksi sesungguhnya, yaitu decknya. Kita langsung aja keluarin ya, teman-teman. Di sini biasa kita bukanya di mana ya? Di sini nih. Nikmat sekali. Yo, look at that. Kita sudah ada deck kita Koraidon EX. Kita bisa lihat di sini ada Koraidon EX tipe naga dan dia merupakan Pokemon purba. Jadi kalau misalnya kalian combo dengan kartu-kartu purba yang ada di booster pack, ini bisa dipakai juga, guys. Asik banget. Koraidon ini adalah Pokemon basic dengan HP-nya 230 dan dia punya serangan yang menurutku sih kuat ya. Serangan pertama dengan 2 energi bening ada Palu Godam Ganjaran 20+, damage-nya bertambah 10 untuk tiap token kerusakan yang ada di Pokemon ini. Jadi token kerusakannya itu dihitungnya per 10 ya. Misalnya dia udah kena damage 200 nih. Kita taruh 2 buletan yang 100-100 ini. Itu tetap dihitungnya 20 token kerusakan, guys. Karena 1 token kerusakan sama dengan 10 damage. Jadi, anggapannya kalau dia ada 20 token kerusakan, damage dari serangan Palu Godam Ganjaran ini jadi 220. Menurutku sih serangan 220 dengan 2 energi itu kuat banget. Jadi, ini luar biasa sih. Menurutku bagus. Serangan bawahnya ada Kaiser Tackle. Energinya agak sulit ya, ngecasnya ada api, petarung-petarung. Damage-nya tapi 280. 280 itu hampir pasti knockout semua Pokemon yang ada di game ini kecuali Pokemon EX Stage 2 ya. Jadi kayak Pokemon V, Pokemon V-Star itu pasti semua knockout kena Kaiser Tackle. Cuma ada kompensasinya, Pokemon ini juga kena kerusakan sejumlah 60. Overall menurutku ini keren banget sih Koraidon EX-nya ya. Gambarnya keren, jurusnya kuat, dan dia tipe naga, jadi dia nggak ada kelemahan. Kita dapat 2 Koraidonnya, guys. Asik banget ya. Dan berikutnya, kita dapat ini dia, Ace-Pack Bola Master. Ini Ace-Pack yang dicari-cari banget sama player-player yang main kompetitif, terutama yang main deck Lugia. Karena buat sekarang, Ace-Pack ini kepakainya di Lugia sih ya. Ace-Pack itu apa sih? Kita pertama bisa lihat keindahan kartunya. Kalian bisa lihat hologramnya cakep banget, dia ada teksturnya juga. Dan Ace-Pack itu ditulisnya di atas sini, di samping sini nih, Ace-Pack. Jadi bukan kartu Ace ya, beda ya. Ini bukan kartu Ace, ini kartu Ace-Pack. Ya, Ace-Pack. Kartu Ace-Pack ini cuma bisa digunakan satu di dalam deck kalian, bisa dibacanya di sini. Nah, ini. Jadi meskipun kalian punya beragam variasi kartu Ace-Pack, kalian coba boleh pakai 1 lembar di dalam deck kalian. Karena memang efeknya kuat banget. Kayak Bola Master ini sendiri, efeknya pilih 1 lembar Pokemon dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Biasanya kartu-kartu buat ngambil Pokemon dari deck ke tangan itu ada kompensasinya.
Misalnya kayak bola ultra harus buang 2 lembar kartu tangan. Dulu ada bola quick harus buang 1 lembar kartu tangan dan cuma bisa ngambil Pokemon basic. Sekarang bola master ini bisa ngambil Pokemon apa aja tanpa ada kompensasi apapun. Jadinya kartu ini jago banget, kepake banget terutama di Lugia yang butuh setup Archeops dan juga Lugianya di awal game ya. Jadi bola master kita dapat 1. Habis itu kita akan lihat Pokemonnya. Yang pertama kita ada Ponyta dan serangan Energy Charge dan juga ekor api. Not really special, kita dapat 3 lembar Ponytanya yang bisa evolve jadi Rapidash. Di sini Rapidash-nya punya serangan lidah api 20 damage dan terjangan kobar api 120. Pokemon ini juga menerima kerusakan sejumlah 30. Menurutku ini cukup kuat ya karena dengan 2 energi dia udah bisa kasih damage 120. Biasanya kalau kita main starter deck ini udah bisa cukup buat knockout Pokemon-Pokemon kecilnya lawan. Rapidash-nya kita dapat 2. Dan next kita dapat Turtonator. Turtonator ini kayaknya ada di salah satu set ini ya. Aku agak lupa kayaknya di pertemuan Paradox. Serangannya ada tembakan muntah, memberikan 40 damage ke satu Pokemon cadangan lawan. Buat nge-snipe lumayan ya. Dan meriam ledakan panas 100 damage. Yang bikin dia lumayan karena dia adalah Pokemon basic dengan HP 120. Cukup tebal, nggak perlu evolusi. Nah, kita udah mulai masuk ke Pokemon purbanya guys. Di sini kita ada Screamtail. Ini Screamtail yang berbeda dari yang kalian dapetin di booster, jadi menurutku ini cukup spesial ya. Apalagi buat kalian yang emang koleksi Pokemon purba. Screamtail ini punya serangan menyanyi memotivasi, pulihkan HP satu Pokemon purba di cadangan sendiri sejumlah 100. Quite good. Kayak Koraidon misalnya udah hampir knockout, kita bisa nge-heal dulu 100. Dan serangan keduanya ada Hyper Voice dengan 2 energi, 40 damage. Nggak terlalu oke banget sih buat ininya yang Hyper Voice-nya, biasa aja, bahkan butuh ngecas 2 energi buat 40 menurutku agak gimana gitu. Cuma dapat 1 Screamtail-nya. Aku agak kaget. Next ada Rockruff, pukulan jabat tangan. Pukulan jabat tangan tuh gimana ya? Slop chop ya? Nggak tahu apa ya. Dapat 3 Rockruff-nya jadi sama kayak si Ponyta ya. Dan kita dapat Lycanroc. Di sini ada Lycanroc dengan serangan Turbo Edge. Pilih paling baik 2 lembar energi dasar petarung dari trash, kenakan sesukanya pada Pokemon cadangan. Dengan 1 energi loh, dan ada damage 50. Menurutku ini lumayan sih, mungkin akan kepake buat ngecas Pokemon lagi. Dapat 2. Dan next kita dapat Pokemon purba lagi, yaitu Great Tusk. Dengan serangan mendorong jatuh, 30 damage, dan menyerang murka, 80+. Jika Pokemon cadangan sendiri memiliki token kerusakan yang diberikan bertambah 80. Jadi dengan 3 energi, 160 damage ya kalau ada Pokemon yang kena token kerusakan. Menurutku masalahnya dia ngecasnya lumayan sulit sih 3 energi. Dan kita dapat 1 juga. Kita dapat Sandy Shocks. Eksplosi daerah magnet 20+. Jika ada 3 energi atau lebih dari sendiri, damage-nya nambah 70 dan efek serangan ini tidak dipengaruhi oleh kelemahan. 1 energi bisa 90, I think it's very strong. Di sini punya 3 energi di arena itu nggak sulit, nanti aku akan kasih tahu kenapa ya. Dan serangan keduanya adalah Power Gem 60. Nice, Sandy Shocks-nya kita dapat 2. Dan ini dia. Kita juga ada Pokemon V guys, yaitu Lumineon V, yang meskipun nggak hologram, tapi ini tetap kuat ya. Dia merupakan Pokemon basic dengan HP 170, yang bikin jago adalah ability-nya. Luminous Sign dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari pegangan ke cadangan. Kita bisa pilih 1 supporter dari deck, langsung ambil ke kartu pegangan ya. Kenapa kartu ini jago? Kalau misalnya kartu tangan kalian stuck, kalian nggak ada supporter yang bisa dimainkan, atau kalian pas lagi butuh perintah boss tapi lagi nggak ada perintah bossnya di tangan, kalian bisa mainin Lumineon ini ke cadangan dan habis itu kalian pakai buat ngambil supporter yang kalian butuhin. Bang, tapi kan dapat Lumineon di tangan belum tentu. Bola Master guys, kalian bisa dari item jadi supporter, caranya begitu. Bola Master, ambil Lumineon, Lumineonnya ambil supporter. Jago sih, jago. Aku ngerasa start deck kali ini tuh bagus gitu, kayak apa ya? Kalian udah dikasih combo-combo yang bisa kalian actually pakai buat main game kartu koleksi ini jadi lebih seru gitu. Kalau start deck yang sebelum-sebelum ini, aku ngerasa kayak nggak terlalu berasa kombonya ya. Mainnya itu lebih sering kayak colok energi, pukul. Kalau yang di start deck ini kayak kombonya tuh lumayan banyak gitu. Ini ada Bola Master bisa ke Lumineon, Screamtail bisa nge-heal Koraidon, terus kayak dengan nanti ngecas-ngecasnya kan bisa pakai Sandy Shocks. Kayak menurutku start deck ini bagus sih, bagus. Ya, ini ada Pokemon terakhir, kita dapat 1 Lumineon V. Next, jangan anggap enteng kartu-kartu item dan juga supporter. Di
Di sini yang pertama kita dapat wadah daratan. Menurutku ini kartu yang sangat-sangat kuat. Harganya wadah daratan ini dulu sebelum start decknya rilis, ini bisa nyampe 50.000 karena emang kartunya jago banget. Kita harus buang 1 lembar kartu pegangan ke trash, habis itu kita bisa pilih 2 lembar energi dasar dari deck, perlihatkan ke lawan, taruh ke kartu pegangan. Jadi kalian nggak perlu takut di kartu pegangan kalian tuh nggak ada energi gitu. Menurutku ini jago banget ya. Kita dapat 1 wadahnya. I was expecting 2, tapi dapat 1 juga nggak apa-apa lah. Next ada bola nest. Semua kartu bola-bola pasti kepake ya. Efek bola nest adalah pilih 1 lembar Pokemon basic dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck. Kalian pakai bola nest, bisa langsung turunin Koraidon EX ke cadangan kalian. Menurutku, wah ini jago banget sih start deck sekarang ya. Wah, dikasih 2 lagi bola nestnya. Dan kita dapat bola ultra juga. Ini yang tadi aku sempat mention. Kita bisa buang 2 lembar kartu pegangan sendiri ke trash, pilih 1 lembar Pokemon dari deck, perlihatkan ke lawan, ambil ke kartu pegangan. Kalian bisa ngambil Pokemon apa aja guys. Mau itu Pokemon basic, mau itu Pokemon evolusi, kalian bisa ambil semua. Jadi sama nih kayak tadi kombonya, kalian bisa bola ultra ke Lumineon ke supporter, atau bola ultra ke Rapidash buat evolve Ponyta kalian. Jadi menurutku bola-bola wajib ya. Ini kartu yang penting banget, makanya kita dikasih 3 bola ultra. 4 malah bola ultranya ya. Luar biasa. Next ada tukar Pokemon standar, efeknya cuma tukar Pokemon bertarung sendiri sama Pokemon cadangan sendiri. Kalau misalnya Pokemon bertarung kita sekarat, kita bisa mundurin ganti sama Pokemon baru. Atau misalnya Pokemon cadangan kita udah siap nyerang, kita bisa mundur. Tukar sama Pokemon bertarung kita buat Pokemon cadangan kita yang nyerang. Gitu. Dapat 2 ya, tukar Pokemon. Dan habis itu ada pemacu energi futur. Ini Pokemon Tool guys. Pokemon Tool ini adalah alat yang bisa dipasang ke Pokemon kita. Jadi anggapannya Pokemon kita bawa-bawa barang gitu ya. Pokemon kita bawa si pemacu energi purba. Pokemon kalau udah dipasangin Pokemon Tool, dia bakal tambah kuat. Efek dari yang pemacu energi purba ini adalah HP maksimal Pokemon purba yang menggunakan kartu ini bertambah sejumlah 60. Pokemon tersebut tidak akan menjadi kondisi khusus, dan jika sedang mengalami kondisi khusus, pulihkan semua kondisi khusus tersebut. Jadi misalnya kita pasang ke Koraidon, HP Koraidon kita jadi 290. Kalau HP-nya jadi 290, berarti serangan palu godam ganjarannya bisa tambah kuat lagi guys. Itu yang gue bilang, kombonya banyak gitu di deck ini ya. Dan kita pemacu purbanya dikasih nggak cuma 1, tapi ada 2 guys. Asik banget ya. Asik banget. Wow sih. Nah, kita udah selesai di item dan juga tools. Sekarang kita masuk ke supporter. Di sini ada supporter yang menurutku amat sangat jago, yaitu Keintensan Profesor Olim. Pilih paling banyak 2 Pokemon purba sendiri, lalu kenakan energi dasar masing-masing 1 lembar dari trash sendiri ke Pokemon tersebut, terus ngambil 3 kartu dari deck. Kenapa ini jago? Mungkin kalian udah belajar cara main, kalian tahu kalau pasang energi itu 1 giliran cuma boleh 1 ya. Tapi dengan adanya kartu Keintensan Profesor Olim ini, kalian kayak nge-cheat di situ gitu loh. Dari yang harusnya cuma pasang 1 energi, kalian bisa pasang 3 energi teman-teman. Ini jago banget. Habis itu kalian juga dapat 3 kartu baru tambahan ya. Oh, ini jago banget sih. Contoh, Koraidon EX lagi. Serangan pertamanya butuh 2 energi. Kalian bisa 1 pasang energi dari tangan, 1 lagi energinya dipasang pakai Keintensan Profesor Olim. Jadinya dalam 1 giliran, Koraidon kalian udah siap nyerang guys. Dan dengan adanya Profesor Olim ini, serangannya si mana nih? Sandy Shocks juga akan jadi lebih kuat jika ada 3 energi atau lebih di arena sendiri. Udah jadi cuy. Kalian colok 1 ke Sandy Shocks pakai Intensan Olim, itu udah 3 energi di arena. Jadi serangan pertamanya udah pasti 90. Konsisten, 1 energi 90 damage. Ini jago banget sih, ini jago banget sumpah. Dapat 2 ya, Intensan Olim. Kita dapat juga Aspirasi Cynthia. Ambil kartu di atas deck hingga kartu pegangan sendiri menjadi 5. Jika ada Pokemon yang KO sebelum ini, ambil menjadi 8. Ini kepake juga ya kalau misalnya kayak kalian Pokemon kalian yang KO, kalian butuh kartu baru tambahan. Aspirasi Cynthia ini a very good card. Dan kita dapat Mystica juga dong di sini. Astaga. Mystica ini kartu yang sangat-sangat jago. Dia bisa dipakai untuk ngerecokin lawan. Jadi misalnya kayak lawan unggul nih. Wah, dia ngambil kartu poin terus, Kartu poinnya sisa 1 atau 2. Kalian bisa pakai Mystica guys, supaya kartu pegangannya jadi dikit dan habis itu kalian comeback. Ini sering terjadi di competitive scene ya. Jadi player-player jago juga banyak yang pakai Mystica di dalam decknya. Next kita dapat kartu terjago di deck ringkas, Nemola. Efeknya ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Oke, Nemola, kamu di deck ringkas, mungkin kamu boleh jadi kartu paling jago. Tapi di starter deck yang sekarang, kamu udah bukan kartu paling jago lagi. Karena supporter-supporter yang lain jago-jago juga Nemola.
Jadi meskipun kamu dikasih 3, ya nggak apa-apa lah. Kamu tetap di hati kita ya untuk main deck ringkas. Next ada penelitian profesor juga. Penelitian profesor kartu yang menurutku jago juga ya untuk jadi draw engine. Buang semua kartu pegangan, ambil 7 kartu baru. Ini kalian dari 7 kartu baru kalian bisa dapat Pokemon evolusi, bisa dapat energi, bisa dapat wadah, bisa dapat Pokemon dan lain-lain. Jadi menurutku semua kartu yang efeknya ngedraw itu selalu bagus ya. Kita dapat 4 penelitian profesor. Dan habis itu kita juga dapat perintah bos dong. Dapat 2 perintah bos. Ini juga supporter yang kuat banget. Efeknya kalau misalnya dia suruh lawan kalian resign ya harus resign. Enggak, itu perintah bos di dunia nyata guys. Ini pilih satu Pokemon cadangan lawan, tukar dengan Pokemon bertarung. Jadi kalau misalnya kayak Pokemon cadangan lawan itu lagi disiapin, kalian bisa tarik ke depan dan kalian langsung knockout. Atau misalnya kalian butuh stalling lawan ya, kayak misalnya, aduh, aku butuh waktu nih untuk setup nih. Kalian bisa tarik Pokemon cadangan lawan yang belum siap nyerang, habis itu kalian setup Pokemon kalian sendiri gitu. Banyak cara untuk menggunakan perintah bos ya. Dan terakhir kita dapat energi dasar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 energi api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 energi petarung. Aku ngerasa deck ini solid banget sih. Ini kayak buat teman-teman yang udah main deck ringkas ya, kalian udah tahu combo-combo deck ringkas kayak gimana. Ini lebih solid lagi. Jadi dari deck ringkas level up ke sini itu menurutku bagus banget dan I really like deck ya. Ini ada kombonya, terus kayak ada kartu-kartu yang bisa kita nyambung ya, kartu ini sama ini kita bisa bikin combo kayak begini ya. Kartu ini sama ini ternyata bisa berinteraksi seperti itu ya. Menurutku ini keren banget sih. Apalagi Pokemonnya senada semua ya. Semuanya temanya adalah Pokemon purba. Jadi I think this is a very good starter deck buat kalian mulai. Dan sekarang kita akan langsung aja lihat ke starter deck Miraidon yang futur. Let's go! Oke teman-teman, sekarang gantian Miraidon EX Futur. Ini adalah starter deck yang temanya futur. Jujur aku lebih suka yang futur ya, aku tim futur. Kita sekarang sudah ada di masa depan teman-teman. Kita melihat masa depan yang cerah. Jadi kita harus menuju masa depan itu. Dan kita akan langsung aja unboxing yang Miraidon EX. Sama aku bakal unboxing dari sini juga ya. Kenapa aku lebih suka Miraidon ya? Karena aku di video gamenya juga mainnya yang Violet. Bentuknya Miraidon menurutku lebih keren daripada Koraidon. Habis itu juga apa ya? Aku dari dulu itu kalau main Pokemon game kartu koleksi sukanya tipe listrik. Jadi Miraidon ini kan ada listriknya ya. Jadi lebih menarik aja sih buatku. Isiannya sama, pertama kita dapat panduan bermain, dapat token kerusakan juga sama. Dan ini dia decknya. Kalian bisa lihat di sini Miraidonnya keren banget ya. Parah sih. Langsung aja kita menikmati unboxingnya lagi teman-teman. Ya. Insiden. Biasa guys, di masa depan sering terjadi insiden seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kita maklumi aja ya. Kita pertama akan langsung lihat dari Pokemon legendarisnya, yaitu Miraidon EX Futur. Jadi dia sama kayak si Koraidon. Kali ini kita dapatnya yang versi futurnya. Dan dia merupakan tipe naga, jadi nggak ada kelemahan juga. Gambarnya keren banget. Dan HP-nya 220 ya, sedikit lebih lemah dari Koraidon. Koraidonnya kan tadi 230. Serangannya di sini ada 2. Yang pertama kita lihat dari Jack Bolt, di mana dia butuh 1 energi listrik, 1 energi psychic. Damage-nya 60+. Jika Pokemon bertarung lawan memiliki token kerusakan, damage-nya nambah 100. Jadi dengan 2 energi kalian ngasih damage 160. Cukup untuk knockout Lumineon ya. Habis itu serangan keduanya ada Cyber Drive. 3 energi, pada giliran sendiri berikutnya Pokemon ini tidak dapat menggunakan Cyber Drive. Menurutku 220 ini a very good number. Kenapa? Karena Pokemon EX dan juga Pokemon V yang basic ya, itu rata-rata HP-nya 220 sampai 230. Jadi 220 itu angka yang udah hampir pasti knockout si Pokemon tersebut. Apalagi kalau kalian udah mainnya nanti sama kartu-kartu futur yang ada dari booster pack kayak Iron Crown EX, itu bisa nambahin damage-nya jadi 240 atau bahkan lebih ya. Jadi menurutku ini Miraidon EX yang jago dan worth dipakai. Sama kayak yang Korai, kita dapatnya 2. Kalian taruh di situ. Dan kita juga dapat ace pack yang sama, yaitu Bola Master. Ini sama ya, ambil 1 Pokemon bebas dari deck sendiri. Nah, ini yang mulai berbeda nih. Kita dapat yang pertama Pokemon listrik Yamper, sudah kan semaunya 20 damage, lempar koin 1 kali jika sisi belakang serangan ini gagal. Jadi aku kurang suka serangan-serangan yang kayak gini. Kalau misalnya kalian pakai,
agak sayang menurutku ya. Jadi bukannya berarti kalian nggak usah nyerang sih, tetap nyerang, tetap coba aja, siapa tahu berhasil gitu kan. Tapi kalau bisa mungkin siapin buat evolusinya ya, karena aku percaya di sini ada evolusinya. Kita dapat 3 Yamper dan nextnya ada Bolton. Lari kencang, mengirim listrik, damage-nya 50 tuh, satu energi 50. Pokemon listrik tuh ciri khasnya gitu ya, mainnya cepet biasanya. Pilih paling baik 2 lembar energi dasar listrik dari deck sendiri, kenakan pada Pokemon cadangan sesukanya, terus kocok deck. Jadi kita butuh setup. Setupnya pakai Bolton ini ya. Dia satu energi ngasih damage 50, habis itu ngecas ke Pokemon sendiri. Menurutku ini cukup jago dan memang technical. Dan next kita akan lihat Pokemon futur pertama kita, yaitu Iron Hands. HP 140, cukup tebal ya. Selangannya ada Shockwave 30, habis itu lempar koin jika hasil sisi depan Pokemon lawan menjadi lumpuh. Lumpuh tuh gimana bang? Lumpuh itu artinya Pokemon bertarung lawan selama satu giliran nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa nyerang, dia nggak bisa mundur. Ability masih bisa dipakai, tapi ya dia nggak bisa nyerang dan nggak bisa mundur. Habis itu di akhir giliran lawan itu dia pulih lagi. Jadi cuma satu giliran ketahannya. Tapi kalau misalnya kita pakai tukar Pokemon buat mundurin, bisa nggak bang? Tetap bisa. Tukar Pokemon itu soalnya bukan mundur ya, itu cuma menukar Pokemonnya, jadi itu tetap bisa. Selangan keduanya ada tangan Alloy Super 80+. Jika Pokemon tangan lawan adalah Pokemon EX atau V, kerusakan nambah 80. Jadi bisa 160 ya kalau dia lagi mukul kayak Koraidon EX gitu. Menurutku ini jago. Lagi-lagi, yes, one shot si Lumineon V. Next kita dapat Latias. Cakep ya gambarnya ya, lagi sunset-sunset gitu. Selangannya ada ambil 2 kartu di atas deck sendiri. Ya kalau kepepet boleh dipakai lah. Dan selangan keduanya adalah Lagoon Flight 60 dengan 2 energi ya. Not too good, not too bad. 60 cukup buat knockout basic-basic kecil. Next kita ada LGM. Nih contoh basic yang ter-knockout sama si Latias ya. Selangannya bersembunyi, lempar koin 1 kali jika sisi depan. Giliran lawan berikutnya Pokemon ini tidak menerima kerusakan akibat serangan lawan. Ini deck gacha ya, isinya semua dari serangannya lempar koin. Kita dapat 3 LGM-nya. Dan harusnya kita dapat evolusinya juga, yaitu Behem. Cosmo Beat. Tangan ini memberikan kesan 20 kali tiap Pokemon di arena sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya 6 Pokemon ya, 1 di bertarung, 5 di cadangan, damage dari Cosmo Beat ini jadi 120. Dengan 1 energi kasih 120 damage sih menurutku cukup kuat. Cuma ya harus pintar-pintar ngisi bench kalian ya. Next kita ada Iron Valiant. Ini Pokemon futur lagi, selangannya ada Gemini Laser, 20 damage. Selangan ini memberikan kerusakan 20 pada satu Pokemon cadangan lawan. Berarti secara nggak langsung, selangan ini tuh 40 damage ya. Tapi 20 ke depan, 20 ke belakang. Jadi kalian bisa mainnya agak technical ya. Kalau misalnya kalian nyisain HP Pokemon lawan kayak tinggal 20 gitu nggak apa-apa. Habis itu dia mundur kan. Kalian bisa nyerang pakai Iron Valiant nanti. Jepret, 20 ke belakang, 20 ke depan. Mantap. Tetap ngambil knockout meskipun Pokemon lawan udah mundur. Emang ini technical ya mainnya ya. Next kita ada Iron Jugulis juga, dan dia punya ability Auto Martial. Saat Pokemonnya ada di arena bertarung dan menerima kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan, letakkan 3 token kerusakan pada Pokemon yang menggunakan serangan. Jadi kalau dia di depan dia kena damage, lawan kena damage 3 juga teman-teman. Kena 3 token kerusakan juga. Mantep ya. Kalian jadi bisa nyicil-nyicil damage gitu loh. Siapa tahu tadi kayak misalnya Pokemon lawan yang mau nyerang dia, HP-nya udah tinggal 30 juga gitu. Waduh, kalau aku mukul Iron Jugulis, aku KO juga gitu kan. Nah, bikin lawan mikir guys. Selangannya sih nggak terlalu, biasa aja, 3 energi, 110. Just okay. Mau dibilang bagus enggak, mau dibilang jelek enggak. Dan kita dapat si Pokemon paling jago, Lumineon V. Jago sih, ability-nya jago. Cuma kita udah tahu kita nggak akan pakai serangannya di sini Aqua Return karena nggak ada energi airnya ya. Jadi dia di sini benar-benar cuma dipakai buat ability-nya aja, sama kayak di deck Koraidon tadi. Nah, ini kartu-kartu technical-nya deck futur. Kalau tadi di deck Purba kita ada kartu wadah daratan buat ngambil energi, di sini ada Techno Radar buat ngambil Pokemon futur. Kita buang satu kartu pegangan, ambil 2 Pokemon futur apa aja. Jadi bisa Miraidon, Iron Valiant, Iron Jugulis, atau Iron Hands. Asik ya. Dan kita langsung dapat 2 Techno Radar. Jadi di sini memang mainnya lebih technical sih menurutku si futur-futur ini. Bola Nest kita sama dapat 2. Dan kita juga dapat 4 bola ultra kah? 4 bola ultra ya, sama kayak di yang Koraidon. Tukar Pokemon kita dapat 2. Dan kali ini kita dapat pemacu energi futur. Ini Pokemon Tool juga, cuma dia beda main Purba.
Kalau yang purba kan tadi nambahin HP 60, jadi lebih bulky ya, lebih tebel. Sedangkan kalau yang futur, ini nambahin damage serangannya 20. Jadi Pokemon kita nyerangnya lebih kuat 20 lagi guys. Miraidon EX tadi 220, jadi 240 bisa one shot Koraidon EX yang lawan. Kita dapat 2. Oh, habis itu ada efek tambahan BTW. Pokemon yang dipasangin tool ini jadi bisa mundur gratis ya kalau dia Pokemon futur. Jadi kayak yang berat mana? Nih Iron Hands nih, mundurnya butuh 3 energi. Dipasangin ini jadi mundur gratis. Next untuk supporternya kita sama kayaknya ya, Aspirasi Cynthia. Terus kita ada Mystica juga, 2. Dan kartu yang sudah bukan terjago, Nemola 3. Penelitian Profesor 4. Dan kita akan dapat 1 supporter futur, yaitu Skenario Profesor Futu. Pilih 1 Pokemon di arena sendiri, lalu kembalikan ke kartu pegangan. Buang semua kartu selain Pokemon ke trash. Bang, ngapain kita udah susah-susah setup Pokemon kita udah pasangin energi, habis itu kenapa kita balikin ke tangan? Ini biasanya nyelamatin Pokemon kita, guys. Contoh yang paling gampang di deck ini. Lumineon V. Dia habis udah mainin ke cadangan, ngambil supporter. Habis itu kan dia udah nggak ada ini ya, udah nggak ada perannya, udah nggak ada gunanya gitu dia di Pokemon cadangan gitu. Dia bakal cuma jadi beban, guys, setelah dia pakai efeknya. Begitu dia ditarik sama lawan pakai perintah bos, lawan knockout dia, lawan ngambil 2 kartu poin. Jadi gimana dong? Kita bisa pakai Skenario Profesor Futu buat naikin si Lumineon V ke kartu pegangan kita. Jadi dia nggak bisa di knockout sama lawan. Dan bahkan habis itu kita bisa pakai lagi Lumineon V-nya buat cari supporter yang kita butuhin. Gitu cara mainnya. Menurutku ini lumayan lucu sih, kita dikasih Futu 1 di sini ya. Skenario Futu, sorry. Dan kita juga dapat 2 perintah bos sama kayak di Koraidon. Energinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listrik. Dan kita dapat Psychic-nya 7 ya. 7 Psychic, 8 listrik. Ini isi deck yang Miraidon. Nah, oke, sekarang kalian udah paham kedua deck ini ya, deck Koraidon sama deck Miraidon. Tapi mungkin kalian masih bertanya, oke, udah paham, iya, udah tahu cara mainnya, tapi beli yang mana bang? Aku masih bingung nih, masih galau nih. Pertama, aku nyaraninnya adalah tergantung playstyle kalian kayak gimana. Kalau kalian lebih suka mainnya gede, gebuk, itu Koraidon, main lurus-lurus saja dia. Dan kalau kalian suka yang agak lebih muter-muter, lebih technical, itu kalian bisa pilih Miraidon EX. Kayaknya kok lebih oke yang gebuk ya bang? Iya, di satu sisi memang yang gebuk itu kuat gitu, memang kalian nggak perlu pusing. Tapi kadang-kadang kalau terlalu lurus mainnya, kalian bisa diakal-akalin sama yang mainnya belok-belok guys. Jadi kayak dicicil, kali knockout langsung depan belakang kayak gitu-gitu. Jadi tergantung playstyle-nya kalian. Kalau kalian benar-benar pemula banget, mungkin aku saranin buat yang Koraidon ya. Maksudku pemula adalah pemula di game-game strategi kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa main game strategi, meskipun ini TCG pertama kalian baru mulai main Pokemon, tapi kalian udah biasa main TCG lain lah, atau udah biasa main game-game strategi gitu, boleh cobain Miraidon juga. Karena Miraidonnya juga nggak kalah jago menurutku ya. Jadi tergantung selera kalian, atau kalau kalian nggak mau ribet, simply kalian lebih suka yang mana aja. Kalian lebih suka Koraidon atau kalian lebih suka Miraidon. Just choose one dan mulai main. Menurutku itu cara paling gampang ya. Nah, harga starter deck-nya sendiri ini sekarang 110.000, memang agak sedikit naik dibanding starter deck dulu zaman Matahari dan Bulan atau Pedang dan Perisai ya. Soalnya kayak kalian bisa lihat di sini, kita dapat 3 kartu hologram guys per starter deck-nya. Dan di sini juga banyak kartu-kartu yang eksklusif cuma bisa didapat dari sini. Jadi menurutku meskipun harganya naik, ini worth it banget sih. Kalian udah dapat Pokemon V, kalian udah dapat Pokemon EX, kalian udah dapat Ace-Pack di dalam satu starter deck ini gitu. Jadi meskipun 110.000, I think harganya worth it banget. Barangnya bisa beli di mana? Banyak banget kalian bisa beli di toko-toko kartu kesayangan kalian mau beli di Toy Kingdom, di Kid Station, di Gramedia. Indomaret aku nggak yakin, tapi kalian bisa coba cek juga. Tapi di toko-toko mainan kayak gitu semua ada ya harusnya ya. Terus yang aku suka lagi dari starter deck ini adalah kalian dengan satu starter deck udah cukup. Kalian nggak perlu sampai kayak beli 2 starter deck buat bikin deck kalian lebih bagus atau gimana, menurutku nggak perlu. Cukup 1 starter deck aja. Habis itu kalian upgrade-nya pakai kartu-kartu dari booster pack. Kartu yang aku rekomen buat upgrade kedua deck ini itu dari set-set Paradox andalan ya. Kalian bisa nonton juga video aku unboxing Paradox andalan. Di situ ada cukup banyak kartu-kartu futur dan purba yang aku jelasin buat masukin ke deck ini gitu. Kayak meskipun waktu itu deck ini belum ada, tapi kalian bisa lihat ada kartu-kartu futur dan purba yang lain yang ternyata bisa ya masuk ke sini ya, kayak cocok ya masuk ya. Nah, silahkan kalian
lihat, cari, hunting di paradoks andalan teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Aku bakal ada giveaway juga untuk Starbucks ini teman-teman, jadi ditunggu aja. Aku belum bisa janjiin kapan, tapi secepatnya aku akan upload video giveaway-nya. Oke? Thank you semuanya udah nonton. Hyperplayers, signing out.